Kabar gembira, lulusan pertanian sekarang bisa jadi polisi. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan menyampaikan bahwa ada kabar gembira akan dibuka penerimaan Bakomsus Pertanian atau Bintara Kompetensi Khusus di bidang pertanian yang sebentar lagi di tahun ini akan segera dibuka. Nah, informasi terkait desas-desus tersebut akhirnya sudah ada flyer yang di-share di sini oleh beberapa instansi penerimaan Polri tahun 2024. Kita akan lihat beberapa flyer informasi terkait penerimaan Bakomsus Pertanian tahun 2024. Oke teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan informasi. Yang pertama dari rekrutmen Polda Kalimantan Tengah, teman-teman. Di sini penerimaan Bintara Kompetensi Khusus atau Bakomsus Polri tahun 2025. Tetapi untuk pendaftarannya itu nanti akan dibuka di tahun ini, teman-teman. Yaitu nanti di tanggal 11 sampai 17 November tahun 2024. Nah, di sini dijelaskan juga ternyata bukan hanya di bidang pertanian. Di sini ada bidang perikanan, peternakan, gizi, dan juga kesehatan masyarakat. Kemudian yang kita tunggu adalah tentu persyaratannya apa sih agar kita bisa mendaftar di Bakomsus. Nah, di sini sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah WNI, yang kedua beriman dan bertakwa kepada Tuhan, yang ketiga setia kepada NKRI, kemudian pendidikan paling rendah adalah SMU sederajat. Kemudian berumur paling rendah 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan. Kemudian berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Oke, di sini ada beberapa rumpun jurusan ya yang bisa menjadi syarat untuk mendaftar di Bakomsus Pertanian ini, teman-teman. Kita masuk yang pertama adalah di Bakomsus Pertanian. Di sini persyaratannya itu dari ada lulusan D3, D4, dan juga S1 minimal IPK 2,7. Kemudian program studinya itu juga sudah terakreditasi meliputi ini untuk yang pertanian. Yang pertama adalah ilmu atau sains pertanian, yang kedua agribisnis, kemudian ada agroekoteknologi atau agroteknologi, agronomi, mikrobiologi pertanian, pemuliaan tanaman, penyuluhan pertanian, kemudian ada proteksi tanaman, kemudian ada pertanian berkelanjutan, ilmu atau sains pangan, teknologi hasil pertanian, teknologi industri pertanian, teknologi pasca panen, teknologi pangan dan hasil pertanian, pendidikan vokasi, teknik atau rekayasa pertanian, serta rekayasa industri pertanian. Untuk yang SMK, MAK, itu keahliannya yang pertama adalah agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, agribisnis pengolahan hasil pertanian, agribisnis pembibitan dan kultur jaringan, agribisnis tanaman perkebunan, agribisnis produksi tanaman, dan alsintan. Kemudian untuk syarat tinggi badan, yaitu untuk peserta umum atau non-OAP itu 163 cm. Untuk orang asli Papua itu 160 cm dengan berat badan yang seimbang. Nah, untuk usia teman-teman di sini, untuk usia non orang asli Papua atau untuk yang pendaftar dari bukan dari daerah Papua, itu lulusan SMK minimal 17 tahun atau maksimal 22 tahun untuk lulusan SMK. Untuk D3 minimal 17 tahun dan maksimalnya 25 tahun. Kemudian untuk lulusan D4 dan juga S1 maksimal berusia 28 tahun, teman-teman.
Nah, selain itu ada juga Bakomsus Perikanan, teman-teman. Nah, Bakomsus Perikanan ini untuk syarat tingginya juga sama. Kemudian syarat usia juga sama tadi. Nah, kita akan lihat di prodinya, teman-teman. Di sini untuk prodi D4, D3 atau S1 di bidang perikanan itu ada ilmu atau sains perikanan, aquacultur, teknologi hasil perairan, teknologi hasil perikanan. Untuk lulusan SMK itu adalah agribisnis perikanan. Kemudian ada Bakomsus Peternakan. Kita akan lihat di sini untuk prodinya itu untuk D4, D3, S1 adalah peternakan, nutrisi ternak, nutrisi dan teknologi pakan ternak, teknologi hasil peternakan. Kemudian untuk SMK MAK itu ada program keahlian agribisnis peternakan. Ada juga Bakomsus Gizi, teman-teman. Untuk Bakomsus di bidang gizi sendiri, di sini ada syarat tinggi badan, yaitu untuk umum minimal 157 cm, teman-teman. Kalau untuk yang orang asli Papua itu 155 cm. Untuk syarat ijazah itu adalah prodi gizi ya, teman-teman. Jadi untuk Bakomsus Gizi ini hanya untuk D3, D4 dan S1, tidak ada yang untuk lulusan SMK. Kemudian ada Bakomsus Kesehatan Masyarakat, ini juga sama, tingginya sama, kemudian syarat usianya juga sama. Untuk ijazah itu adalah D3, D4 atau S1 prodi Kesehatan Masyarakat. Nah, kita juga mendapatkan informasi di sini dari penerimaan Polda Jawa Tengah yang juga sudah men-share flyer terkait pembukaan Bakomsus. Di sini dijelaskan juga sama, ada lulusan SMK, MAK atau D3, D4, S1. Untuk pria itu ada pertanian, perikanan, peternakan. Kemudian untuk wanita itu bisa mengambil di gizi dan juga kesehatan masyarakat. Di sini jadwal seleksinya juga dijelaskan nanti di bulan November sampai dengan Desember tahun 2024, teman-teman. Nah, karena kita sudah sangat penasaran ya teman-teman, kita akan langsung saja mengunjungi di portal penerimaan Polri. Apakah memang informasinya sudah di-share di portal tersebut ataukah memang nanti menunggu pada saat pembukaan di tanggal 11 November. Jadi teman-teman harus ingat tanggal 11 November itu rencananya akan dibuka Bakomsus Bintara kompetensi khusus di bidang pertanian, peternakan, perikanan, gizi, dan juga kesehatan masyarakat. Langsung saja kita akan mengecek di portal penerimaan Polri. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk di laman penerimaan polri.go.id ya teman-teman. Nah, apakah ada flyer atau pengumuman terkait Bakomsus? Kita akan cek terlebih dahulu di sini. Di sini ada Akpol yang sudah ditutup, SIPSS, kemudian Bintara dan juga Tamtama. Oke, sepertinya memang belum ada informasi yang disampaikan secara resmi di portal penerimaan Polri-nya teman-teman. Jadi mungkin akan disampaikan nanti di tanggal 11 sepertinya pada saat pembukaan seleksi. Sini ada informasi apa, kita coba saja. Oke, kalau ini memang masih informasi sebelumnya, yaitu terkait penerimaan Bintara dan juga Tamtama teman-teman. Oke teman-teman, jadi demikian video atau informasi yang bisa saya berikan terkait penerimaan Bakomsus di bidang pertanian, peternakan, perikanan, gizi, dan juga kesehatan masyarakat. Nah, bagi teman-teman semuanya lulusan pertanian, peternakan, gizi, kemudian perikanan, dan juga kesehatan masyarakat, teman-teman berkesempatan nih untuk bisa mendaftar dan menjadi bagian dari anggota Polisi Republik Indonesia di bidang Bintara kompetensi khusus. Jadi tunggu dan stay tune serta mempersiapkan diri dari sekarang agar teman-teman nanti bisa mendaftar di penerimaan polri.ac.id. Nah, sedikit saya sampaikan juga, selain nanti teman-teman juga memiliki basic ya di bidang masing-masing, teman-teman juga harus mengikuti tahapan penerimaan
Polri yang tentu saja teman-teman bisa mempersiapkan kondisi fisik sebaik mungkin dari sekarang. Oke, apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.